Selamat siang semua, bagaimana kabarnya? Luar biasa, haleluya. Masih di bulan Planted and Connected, saya ingin share sebuah firman Tuhan yang membuat kita semua termasuk saya juga akan semakin tertanam berakar kuat di dalam Tuhan dan kita akan berbuah lebat di dalam Tuhan, amin. Nah, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mau sedikit cerita. Ada sekitar beberapa puluh tahun yang lalu ketika Perang Dunia yang kedua, ada sebuah keluarga kecil yang terdampak di Jerman dan mereka harus berpindah ke Denmark oleh karena Perang Dunia kedua ini. Nah, mereka mengalami kehidupan yang cukup sulit karena kondisi perang, saudara. Tapi puji Tuhan mereka boleh kembali lagi ke Jerman, ya, di mana negara di mana mereka tinggal. Lalu kemudian seperti pada umumnya, seperti pada layaknya hari Minggu, keluarga kecil ini ke gereja. Nah, tahukah saudara, di keluarga kecil ini ada seorang yang anak yang masih berumur 10 tahun. Nah, ketika di ibadah yang kira-kira seperti ini, ketika hamba Tuhannya menyampaikan firman Tuhan, berkhotbah, lalu datanglah suara Tuhan, firman Tuhan kepada anak kecil yang berumur 10 tahun ini. Dan firman itu berkata demikian, suatu hari aku akan memakaimu untuk melayani aku dan menyelamatkan ribuan jiwa bagi Tuhan di Afrika. Gitu. Dan tahukah saudara bahwa kita semua mungkin pernah dengar ceritanya, dia adalah seorang hamba Tuhan yang bernama Reinhard Bonnke. Melalui pelayanannya begitu banyak ribuan, mungkin jutaan sudah ya, orang yang diselamatkan dan mengalami Tuhan. Kenapa Reinhard Bonnke bisa dipakai Tuhan demikian luar biasa? Bukan oleh karena semata-mata dia mendengar suara Tuhan secara khusus, secara pribadi. Saya tidak mendapati ketika membaca cerita ini, tidak mendapati kalau Tuhan berbicara secara audible, enggak bahkan. Tapi dia dengar suaranya lalu dia ngomong sama papanya gitu. Kalau Tuhan ngomong ke dia, bahkan papanya pernah tanya gitu sama dia, ngomong apa? Tuhan bicara apa? Lalu dia ngomong ke papanya. Sejak itulah tahulah kedua orang tuanya bahwa anaknya dipersiapkan oleh Tuhan untuk dipakai. Gitu. Tapi yang menarik adalah ketika Reinhard Bonnke menerima suara Tuhan itu, Reinhard Bonnke tidak hanya tinggal diam dan menunggu. Ya sudah, aku dengar suara Tuhan, aku dengar janji Tuhan, aku tinggal menunggu. Akan ada waktunya di mana Tuhan akan pakai aku di Afrika dengan luar biasa. Dia cuma diam dan nunggu, enggak saudara. Tapi Reinhard Bonnke setelah itu dia bertumbuh menjadi anak yang tidak lagi sama seperti anak-anak kecil yang lain. Karena dia di hatinya membara, berkobar-kobar tentang suara Tuhan itu. Dan dia terus mau hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dia lahir sebagai keluarga yang Kristen. Dia hidup di keluarga lingkungan Kristen, lingkungan gerejawi. Tapi tidak berarti membuat Reinhard Bonnke merasa itu cukup dan tinggal menunggu janji Tuhan digenapi. Enggak, tapi Reinhard Bonnke hidup demikian rupa, dia menata hidupnya, dia lebih sungguh, dia masuk kepada janji itu sendiri. Terutama bukan hanya kepada janjinya, tapi kepada pribadi yang memberikan janji. Kepada pribadi yang berfirman kepada dia secara khusus bahwa dia akan dipakai oleh Tuhan. Itulah kuncinya sehingga Reinhard Bonnke dipakai Tuhan demikian luar biasa. Dan menurut saya mungkin tidak ada hamba Tuhan yang sama dengan cara pemakaiannya dengan Reinhard Bonnke. Ya, ketika KKR tuh waduh bisa jutaan saudara. Ya. Nah, hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan judul Pokok Anggur. Nah, saudara kalau lihat pemandangan ini adalah pemandangan kebun anggur. Ya. Ini kebun anggur di Italia, saudara. Pokok anggur adalah salah satu dari 7 ucapan Yesus tentang ego eimi. Ya, tentang 7 I am, tentang aku adalah. Tuhan Yesus pernah berkata 7 kali di dalam kitab Yohanes. Apa saja itu? Akulah roti hidup, akulah terang dunia, akulah pintu, akulah gembala yang baik, akulah kebangkitan dan hidup, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Lalu yang terakhir, akulah pokok anggur. Dan mari kita lihat lebih jelas dalam Yohanes 15 ayat yang ke-5. Yohanes 15 ayat yang ke-5. Bolehkah saya mengundang saudara sekali lagi bangkit berdiri bersama-sama, kita akan baca ayat ini dengan suara yang keras. Ya, haleluya. Yohanes 15 ayat yang ke-5. 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak.
Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sekali lagi, 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan ini jelas berkata, Yesus berkata, Yesus sendiri yang mengatakan firman ini dalam bahasa Yunani, ego emi ho ampelos, ho aletine, gitu ya. Ampelos itu anggur, aletine itu aletheia, kebenaran yang sejati, kebenaran yang mutlak, ya, kebenaran yang dari sisi Allah, benar. Karena dalam hidup ini ada banyak kebenaran. Kebenaran itu relatif kalau dalam hidup manusia. Bagi orang tertentu melakukan hal ini benar. Bagi orang yang lain melakukan hal yang itu bisa salah. Kebenaran bisa nggak ada patokannya, nggak ada standar. Tapi Allah kita, dialah kebenaran itu. Dialah aletheia. Maka dia berkata, akulah pokok anggur yang benar. Dengan kata lain kalau Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar, maka bisa jadi jangan-jangan ada pokok anggur yang lain. Karena Yesus harus berkata, akulah pokok anggur. Karena ungkapan ego emi, ego itu saya, eimi itu saya adalah. Jadi ego emi itu artinya saya adalah. Dengan kata lain hanya saya, hanya aku. Hanya akulah pokok anggur yang benar. Ego emi ho ampelos ho aletine. Ego emi, akulah, hanya aku, tidak ada yang lain. Mari kita periksa hidup kita, apakah di sepanjang perjalanan hidup kita mungkin ada pokok-pokok anggur yang lain di hidup kita. Apakah itu keluarga kita mungkin, ataukah itu pekerjaan kita yang kita anggap sebagai segala-galanya. Lalu kita pegang erat demikian rupa, lalu kita menganggap ini adalah sumber segala sesuatunya. Kalau ini sudah sampai terlepas dari tanganku atau sampai rusak atau dan lain sebagainya, maka aduh gimana hidupku. Mari kita periksa hati kita, apakah Yesus ataukah yang lain yang menjadi pokok anggur dalam hidup kita. Akulah pokok anggur yang benar, kata Yesus. Nah saudara, Yohanes 15 ayat 5 tadi yang kita baca, ayat 6-nya itu menjelaskan begini. Kalau ranting-ranting itu dibersihkan oleh Tuhan supaya lebih banyak berbuah, tapi toh ternyata setelah dibersihkan ternyata tidak berbuah, maka firman Tuhan berkata ranting-ranting itu akan dikumpulkan, ditumpuk dalam tumpukan ranting-ranting yang kering, lalu dibuang dan dibakar. Dalam konteks ini bahasa Alkitab dibakar, api itu bicara tentang kematian yang kekal. Bukankah setiap kita tidak pernah punya cita-cita untuk berada di dalam kematian yang kekal? Amin, betul saudara ya? Berapa banyak yang mau berada dalam kehidupan yang kekal? Bisa lambaikan tangan saudara. Nah, gak ada yang mau saudara. Tapi perlu kita periksa, perlu kita cek dalam hidup kita, kalau gak ada yang mau, benarkah selama ini hanya Yesus yang menjadi pokok? Pokok itu yang utama dalam hidup kita. Bukan yang lain, bukan harta, bukan keahlian, bukan talenta, bukan kemampuan, dan lain sebagainya. Sehingga setiap ranting yang tidak berbuah dipotong. Namun setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Ini tujuan Tuhan. Makanya kalau kita mengalami proses hidup, itu bukan oleh karena Tuhan jahat. Karena Tuhan melihat ada banyak hal yang di dalam hidup kita mungkin belum banyak berbuah. Sehingga Tuhan harus bersihkan ranting itu. Tujuannya supaya lebih banyak berbuah. Amin. Amin. Nah itu sebabnya di dalam perikop akulah pokok anggur yang benar ini, setidak-tidaknya saya menjumpai ada kata yang sering diulang yang menjadi perhatian utama bagi saya. Yang pertama adalah kata tinggal. Katakan tinggal. Katakan aku mau tinggal. Nah di Yohanes 15 tadi ayat yang keempat, sebelum dari ayat yang kita baca tadi berkata demikian. Tinggallah, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Itu ayat yang keempat. Lalu ayat yang kelima yang baru kita baca tadi adalah barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia.
dan seterusnya. Nah, kata tinggal dalam bahasa aslinya adalah meno atau manu. Kita mengerti kata Immanuel, I itu saya, manu, nah ini manu, tinggal. L itu Allah, saya tinggal di dalam Allah. Jadi kalau kita dengar istilah Immanuel, kita kenal dalam bahasa Indonesia Allah beserta dengan kita. Oh iya, kalau Allah beserta dengan kita tidak perlu diragukan, sudah jelas. Tuhan sudah membuktikan. Dia Allah yang maha kuasa, Allah yang mulia turun ke muka bumi, jadi manusia, jadi dalam bentuk ciptaannya sendiri, menebus dosa kita, mati tergantung di atas kayu salib, naik ke surga untuk membuktikan dia Allah. Sudah terbukti kalau Allah itu menghampiri kita. Itu sebabnya saya selalu berkata dalam kekristenan kita tidak mengenal bahwa manusia itu yang mencari Allah, salah saudara. Tapi Allah yang mencari manusia. Karena manusia mencari Allah dengan seluruh upaya dayanya tidak akan mungkin bisa ketemu. Kenapa? Karena manusia telah jatuh dalam dosa. Sesuatu yang kudus dengan sesuatu yang tidak kudus gak mungkin bisa ketemu. Kecuali kalau yang kudus. Filipi berkata, dia menanggalkan kealahannya, mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, baru bisa ketemu. Maka Allah yang mencari manusia, kalau Allah yang datang kepada manusia, Allah yang mencari manusia sudah terbukti. Tetapi untuk manusia tinggal di dalam Allah, manusia hidup di dalam Allah, di dalam Yesus Kristus, butuh upaya, butuh usaha dari manusia itu sendiri untuk bisa tinggal di dalam Kristus. Itu sebabnya Yesus datang ke muka bumi, mati bagi semua umat manusia, tapi tidak semua menerima berkat keselamatan. Kenapa? Karena mereka yang mau ambil dan masuk dalam keselamatan itulah yang menerima keselamatan. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Immanuel, Allah beserta kita. Tapi yang benar adalah aku tinggal di dalam Allah. Ya itu sebabnya kalau mendekati Natal, saudara selalu ingat ya, ada lagu yang mengatakan demikian. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu lahir di hatiku. Natal, kelahiran Yesus tidak pernah berarti kalau nggak lahir di hati kita. Harusnya saudara, bait keduanya begini. Sebab Natal tak akan berarti tanpa hidup-Mu lahir di hatinya. Selain Yesus lahir di hati kita, kita harus lahir di hati Yesus. Kalau kamu tinggal di dalamku, kata firman Tuhan, dan aku tinggal di dalammu. Nah itu, tinggal. Meno atau manu itu artinya bersatu, menjadi satu, terkait, melekat. Tinggal di dalam Kristus itu artinya terkait dan melekat bersama Kristus. Hidup di dalam hukum kasih Kristus. Kenapa? Karena Allah yang kita sembah adalah Allah kasih. Dia berkata, aku adalah kasih. Maka kalau kita tinggal melekat bersama dengan Kristus, maka harusnya Anda dan saya adalah anak-anak Kristus yang adalah anak-anak kasih. Yang percaya katakan amin. Nah, untuk memberikan pengertian melekat atau tinggal atau meno ini, saya punya video klip singkat supaya saudara bisa melihatnya. Jadi saudara bisa mendapat sebuah pemahaman yang jelas. Tapi yang pasti begini, ketika kita melekat, terkait, bersatu dengan Allah, kita menjadi tahu. Kita menjadi melakukan apa yang Yesus lakukan dan tidak melakukan apa yang Yesus tidak lakukan. Karena jelas kita melekat. Kalau ini pokok kita melekat, kita terkait, kita meno. Ya. Immanuel. Gitu. Kita menyatukan diri kita, melekatkan diri kita, nempel ke Kristus sehingga kita jelas tahu apa yang Yesus mau lakukan dan apa yang Yesus tidak mau lakukan. Nah, saudara bisa lihat video klip singkat ini yang tidak sampai 1 menit saudara untuk mendapat pemahaman tentang meno. Silakan tim multimedia.
Nah saudara, contoh video ini sangat teknis sekali ya. Ini namanya dinabolt, bukan cuma sekedar paku. Kalau paku ditancapkan sekali masuk, selesai. Tapi ini begitu masuk, lalu mesti diputer lagi, bagian dalamnya itu membesar, saudara. Kenapa dia membesar? Karena supaya di dalamnya itu menjadi berkembang, lalu dia mendesak lubangnya itu sehingga semakin rapat dan tidak bisa ditarik kembali. Kira-kira Meno atau Manu itu gambarannya seperti itu. Kalaupun dipaksa, ditarik saudara, dengan paksa gitu ya, dengan kekuatan yang jauh lebih besar, kalaupun bisa, maka kalau ini tadi contohnya kan tembok ya, tembok yang dinabolt gitu saudara. Kalaupun dipaksa, maka koyaklah temboknya, hancur sudah, hancur semua. Gak bisa, keluarnya gak bisa bagus seperti sebelum dia masuk. Gitu. Nah sama seperti kalau misalkan biji ditanam di dalam tanah, maka biji itu tidak berarti setelah ditanam lalu selesai. Biji itu perlu berakar di dalamnya, dia tumbuh dulu ke bawah, dia berakar, akarnya ke bawah, ke samping, menjalar kemana-mana. Kalau sudah besar, banyak akarnya di situ, banyak sekali, maka dia menjadi kuat. Kalaupun mau ditarik nggak bisa saudara. Tapi kalau dipaksa dengan kekuatan yang jauh lebih besar, bisa, tapi tanahnya akan koyak. Bahkan banyak dari akarnya itu juga akan tercabut dan rusak. Gitu. Nah, kalau kita punya iman percaya bahwa kita mau meno tinggal di dalam Kristus, harusnya kita bukan menjadi anak-anak Tuhan yang hanya sekedar tahu apa itu menjadi orang Kristen, mengerti bagaimana beribadah dan melakukan semua liturginya, tapi kita ternyata di dalam hati kita tidak pernah berakar. Tidak ada yang bertumbuh dan berkembang di dalamnya. Biji itu perlu berkembang. Kalau dinabolt tadi itu perlu berkembang untuk mendesak kanan kirinya. Supaya dia semakin rapat dan tidak mudah ditarik kembali. Kalaupun ada tawaran-tawaran dunia yang datang kepada saudara, seandainya kita mengalami kesulitan-kesulitan hidup. Ada orang yang datang misalkan, aku mau bantu kamu asal kamu meninggalkan iman percayamu. Aku mau promosikan kamu. Kalau kamu tidak lagi datang ke gereja misalkan. Dan banyak hal. Kalaupun ada orang-orang yang berusaha melakukan demikian kepada saudara, untuk mengingkari atau untuk mengganti iman percaya saudara, tidak akan semudah itu kalau iman saudara telah bertumbuh, berkembang di dalamnya. Demikian rupa, kuat, tidak mudah dicabut. Kalaupun terpaksa sampai harus dipaksa dan dicabut, yaitu tadi, kita melihat ada banyak-banyak anak Tuhan, bahkan murid Kristus itu martir, mati martir bagi nama Kristus karena gak bisa lagi dicabut. Sudah mengakar saudara, bertumbuh kuat di dalamnya. Itu sebabnya cerita saya tadi di awal, Reinhard Bonnke tidak hanya sekedar menerima suara Tuhan lalu dia merasa wah luar biasa dapat suara Tuhan. Ini cukup bagi aku, tak pegang hidup-hidup gitu ya. Bukan pegang mati-matian, biasanya kayak gitu bahasanya saudara. Kalau mati ya gak bisa megang. Tak pegang hidup-hidup lalu gak melakukan apa-apa, gak bisa. Reinhard Bonnke hidup di dalam Kristus. Kristus hidup di dalamnya. Makanya apa yang menjadi firman Tuhan, apa yang menjadi suara Tuhan kepada hidupnya itu digenapi. Dia beneran jadi seorang hamba Tuhan yang memenangkan Afrika. Tidak berarti kalau sudah Tuhan berfirman, lalu orang itu hanya diam, berpangku tangan, pasif, lalu dipegang aja, gak kemana-mana, lalu kemudian menjadi kenyataan, jadi-jadi sendiri gitu saudara bahasanya. Gak bisa saudara. Dibutuhkan respon dari kita untuk meresponi suara Tuhan tersebut. Itu sebabnya saudara dan saya perlu tinggal meno di dalam Kristus. Yang mau katakan amin. Seperti halnya iman kebenaran yang ada di hidup kita. Biarkan iman itu berkembang, bertumbuh dan semakin kuat di dalam hidup kita. Ada seorang murid Kristus namanya Yudas Iskariot. Dia juga termasuk murid yang langsung dipilih oleh Tuhan. Langsung ditunjuk untuk mengikuti Yesus sebagai murid. Bukankah firman Tuhan berkata banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Ya. Tapi Yudas itu mendapat anugerah dalam hidupnya, dia dipilih langsung oleh Kristus. Selain dia dipilih, Yudas hidup kesehariannya berada bersama dengan Yesus. Dia tahu apa yang Yesus lakukan, dia tahu apa yang Yesus tidak lakukan. Dia tahu apa yang menjadi kesukaan Yesus, dia tahu apa yang paling dibenci oleh Yesus. Tapi tahukah saudara, Yudas
adalah satu dari totalnya 12 murid yang ternyata mengkhianati Yesus. Dan bukan hanya mengkhianati, ternyata Yudas mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Dan itu jelas-jelas berlawanan dengan semua prinsip dan firman Tuhan yang seharusnya dia kenal karena dia sehari-hari bersama dengan Kristus. Dari sini kita tahu ternyata selevel Yudas sekalipun yang adalah murid Kristus ditunjuk langsung oleh Yesus. Kalau misalkan hari ini Yesus datang gitu ya di tengah-tengah ibadah kita gitu. Oh, saya percaya Yesus ada di tengah-tengah kita. Siapa yang percaya? Bisa lambangkan tangan saudara. 2-3 orang berkumpul demi nama Yesus maka aku akan hadir, kata Tuhan. Saya percaya. Tapi kalau Tuhan benar-benar menampakkan dirinya di sini, semua orang bisa lihat. Lalu dia tunjuk salah satu orang gitu. Misalkan siapa? Wah, siapa gitu ya. Pak Reinhard gitu aja lah ya. Daripada namanya ada di sini nanti saya salah ya. Ikutlah aku. Kamu jadi muridku yang ke-13. Nah, kira-kira gitu. Wah, itu kan gitu saudara. Tapi ternyata penunjukan Yesus kepada Yudas menjadi muridnya tidak berarti otomatis Yudas menjadi murid yang sejati. Dibutuhkan daya, upaya, dan iman yang sungguh-sungguh yang sejati untuk percaya kepada Yesus. Seperti suatu kali murid yang lain pun, contoh misalkan Pak Petrus gitu ya, Petrus itu kan gaya-gayaan saudara. Gak akan ada yang menyakitimu guru gitu. Siapa yang mau menangkapmu? Nah, kan gitu. Waktu Yesus ditangkap, keluarkan pedang, potong telinga. Tapi tahukah saudara ketika Yesus mulai ditangkap dan lain sebagainya dia hilang kan. Petrus gak tahu kemana kan. Singkat cerita pokoknya Petrus kembali bertobat. Gitu, kembali bertobat. Suatu kali ketika dia dengar ada penyiksaan orang Kristen, lari Petrus. Mau meninggalkan kota itu. Ternyata di tengah jalan ketika dia mau meninggalkan kota itu dia berjumpa dengan Yesus. Dan dia di situ tahu bahwa dia harus kembali ke kota itu. Karena dia harus menjalani, menggenapi apa yang Yesus mau dalam hidupnya. Yaitu mati martir, disalib terbalik. Ketika Petrus bertobat, dia mengenal Tuhan. Dia punya upaya yang dia lakukan untuk meresponi kasih Tuhan. Untuk meresponi panggilan Kristus sebagai murid. Disitulah Petrus sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, imannya kuat. Bahkan ketika dia mau keluar dari kota itu, ketemu dengan Yesus, Yesus ngomong balik lagi. Kira-kira gitu saudara ya. Dia gak takut, gak ragu sedikit pun. Dia putar balik, dia masuk ke kota itu. Dia tetap mengabarkan Injil, akhirnya ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Mau dicabut, gak bisa, sudah terlalu kuat, koyak. Jadi martir. Tinggal di dalam Kristus. Katakan saya mau tinggal. Sekali lagi saya mau tinggal di dalam Kristus. Haleluya. Nah saudara, setelah kita tinggal di dalam Kristus, tidak hanya setelah itu tinggal selesai, enggak. Karena ada yang kedua yang kita harus lakukan. Apa itu? Setelah tinggal harus menjadi dewasa. Katakan dewasa. Nah untuk dewasa saudara perlu membuktikan. Apa buktinya? Berbuah. Karena kalau tidak berbuah, bisa jadi saudara belum dewasa. Berbuah. Sebab buah adalah bukti. Karena yang kita bicarakan tadi itu tinggal mengikut Kristus, tinggal di dalam Kristus dan banyak hal itu terjadinya di dalam hidup kita. Tidak ada yang kelihatan. Gak ada orang yang tahu. Hanya Anda dan sorga yang tahu. Tapi untuk membuktikan bahwa apakah saudara beneran tinggal atau tidak, apakah saudara meno atau tidak, itu adalah buah yang menjadi buktinya. Kenapa? Karena orang yang sudah dewasa itu mengerti melakukan apa yang Yesus lakukan adalah bukti dari perwujudan dari buah itu tadi. Karena menjadi dewasa, dia tahu apa yang Yesus mau. Banyak orang Kristen mengerti prinsip dan hukum Kristus, tetapi hanya sebatas pengetahuan dan tidak pernah menjadi bukti. Oh, tahu kalau orang Kristen itu harus mengasihi. Oh, tahu kalau orang Kristen harus mengampuni. Tahu hanya sebatas pengetahuan. Di pengetahuan saja. Buktinya
Nggak pernah ada. Firman Tuhan berkata, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka. Buktinya mana? Nggak pernah ada. Tidak pernah sekalipun mendoakan musuh, berdamai. Kok mendoakan berdamai aja nggak pernah kok. Nggak terbukti kok, apalagi mendoakan. Gitu. Itu sebabnya buah itu sangat penting. Tunjukkan, kalau kita anak-anak Allah, ayo dewasa. Beberapa minggu yang lalu waktu saya menyampaikan firman Tuhan tentang melayani, saya ngomong, ayo kita melangkah lebih dewasa dalam melayani. Saya menyebutkan bahwa melayani tidak berarti seluruh permasalahan kita menjadi hilang. Kalau kita melayani tidak berarti seluruh doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Kalau kita melayani tidak berarti kita tidak akan berjumpa dengan permasalahan-permasalahan hidup. Enggak. Ayo kita hidup lihat realita ini yang terjadi. Ya kita anak Tuhan, ya kita orang Kristen, ya kita pelayan-pelayan Tuhan. Tapi kita masih bisa berjumpa dengan permasalahan. Karena yang namanya masalah itu dijumpai oleh orang hidup. Kalau orang mati gak berjumpa dengan masalah, saudara. Tapi ayo kita dewasa, ngerti, memahami gitu. Dalam hal memberi misalkan, ini saya ngomong tentang kedewasaan maksudnya. Dalam hal memberi misalkan, kalau kita memberi kepada Tuhan tidak berarti supaya nanti kita diberkati tiga kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali ganda, bukan oleh karena itu. Karena kita mengasihi Tuhan, kita memberkati, kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kalau kita memberi kepada, misalkan bukan kepada Tuhan, kepada sesama, menolong orang lain. Bukan oleh karena supaya upahku besar di surga, pahalaku besar. Dan bukan juga supaya, wah katanya firman Tuhan tabur tuai. Kalau aku nolong orang ini suatu kali nanti aku akan menuai. Aku ditolong oleh orang. Lah kalau itu dasarnya saudara bukan dewasa. Saudara, saya mungkin masih anak-anak. Orang yang dewasa enggak begitu. Kita melakukan segala sesuatunya. Kenapa? Karena kita tahu jelas kita melakukan apa yang Yesus mau supaya kita lakukan. Dan tidak melakukan apa yang Yesus tidak mau kita lakukan. Itu dewasa. Lalu berbuah. Buah adalah bukti identitas dan ukuran kedewasaan. Kok bisa? Bukti identitasnya bagaimana? Ukuran kedewasaannya bagaimana? Kalau kita lihat kebun anggur gitu ya. Kebun anggur. Nah ini saudara, kebun anggur. Kalau dari dekat itu bentuknya kayak gini saudara. Ya tadi kalau dari jauh tampak hijau semua lalu seperti garis-garis itu ya ini. Garis-garisnya. Kalau kita lihat kebun anggur, kenapa disebut kebun anggur? Karena tanaman ini menghasilkan buah, lalu buahnya kita kenal sebagai buah anggur. Maka kita ngomong, oh ini kebun anggur. Kalau kita menyebutnya ini adalah kebun durian, kenapa kita sebut sebagai kebun durian? Ya karena dia menghasilkan buah-buah durian. Identitas. Buah itu menjadi bukti identitas. Kalau kita melakukan kasih dalam hidup ini, kalau kita mengampuni dalam hidup ini, bukan tipe orang yang pendendam, kepahitan terus dibawa kemana-mana misalkan. Itu membuktikan identitas Anda bahwa Anda adalah anak-anak Allah. Kenapa? Karena Allah berkata, aku adalah kasih. Bukti identitas. Bukti kedewasaan apa? Kalau kita lihat buah anggur. Karena ini hari ini kan ngomongnya pokok anggur. Jadi saya kasih contoh ya anggur. Kalau kita lihat buah anggur. Tanaman itu kalau belum dewasa gak bisa berbuah. Gitu, gampang. Jadi kalau kita dapati buah di dalam tanaman itu berarti tanaman ini sudah dewasa. Itu sebabnya kalau Anda dan saya selama ini bingung gitu. Dengerin khotbah harus berbuah, harus berbuah, harus berbuah. Gak tahu gimana caranya bingung gitu. Pokoknya dituntut harus berbuah. Gampang caranya. Jadilah dewasa. Buah gak usah dipikiri. Nanti kalau saudara dewasa maka buah itu muncul sendiri. Yang percaya katakan amin. Fokus kita tinggal menu. Lalu menjadi dewasa. Maka buahnya akan muncul. Menjadi dewasa itu seperti apa? Ya seperti tadi yang saya ceritakan. Tapi dalam berbagai seluruh aspek hidup kita. Baik dalam hal melayani. Gak sedikit-sedikit nanti kalau ada gesekan mutung. Gak mau melayani Kok gini jadinya? Loh, lah kamu melayani tadinya kenapa? Mau cari suasana yang enak atau karena kamu mengasihi Yesus? Nah itu pertanyaannya. Ayo dewasa. Gak mau lagi lah. Kalau ada tantangan persembahan, pemberian dan lain sebagainya untuk rumah Tuhan lah. Atau apalah, gak mau. Percuma. Yang lalu saya kasih persembahan buat Tuhan, ternyata pekerjaan saya malah mengalami masalah. Loh kamu memberikan persembahan, tujuannya supaya pekerjaanmu semakin berhasil. Lah apa bedanya dengan Gunung Kawi saudara?
Loh maaf kata, saya masih ngomong gamblang. Coba kita pikir. Bener gak? Kalau saya memberikan persembahan karena saya mengasihi Tuhan. Nyawa loh diberikan untuk saya. Supaya saya gak mati ke dalam kekekalan itu. Supaya saya hidup. Nyawa loh. Saudara mau punya berapa M atau berapa T, bisa gantikan nyawa. Gak bisa loh saudara. Maka kalau kita memberikan persembahan, itu karena lahir dari hati mengasihi Tuhan. Kalau kita melayani, lahir dari hati mengasihi Tuhan. Kalau kita datang beribadah, lahir dari hati mengasihi Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jangan datang ke gereja beribadah, tadi aku ketemu dengan banyak orang, gak disapa sama-sama, sapa-sapa, gak disapa, gak usah lah, gak usah ke gereja lah. Di rumah aja lah, ibadah online, gak ketemu sama siapa-siapa. Berbuah. Matius 7 ayat 16 sampai 18 berkata, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri? Nah itu perhatikan. Atau buah arah dari pohon, dari rumput duri. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Dengan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Ini sudah sangat jelas. Kalau kita pikir, kita renungkan dalam hidup kita, ternyata tindakan-tindakan kita, perlakuan-perlakuan kita, perkataan-perkataan kita ternyata semuanya gak baik. Nah coba pikir, kita itu meno sama siapa? Jangan-jangan bukan kepada pokok anggur yang benar. Jangan-jangan ke pokok yang lain, saudara. Perhatikan. Karena kalau menonya melekatnya kepada pokok anggur yang benar, bertumbuh menjadi dewasa, berbuah, ya buahnya jelas, buahnya ngikuti pohonnya. Kalau ini pokoknya ini anggur, ya buahnya anggur saudara. Amin. Masih bersama dengan saya, bisa lambaikan kanan saudara? Bisa berikan tepuk tangan buat Tuhan kita? Haleluya. Tinggal, lalu berbuah. Yang terakhir, diberkati. Nah ini kalau bagian yang ini semua orang mau, soalnya ngomong berkat saudara. Gak ada orang yang gak mau diberkati. Tapi, nah kita lihat dulu ya. Yohanes 15 ayat yang ke-7 lanjutannya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Wow, lah ini ayat emas gitu saudara ya. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Yang kamu kehendaki loh. Bukan yang Allah kehendaki loh. Benar kan? Bukan Alkitab saya saja yang salah kan? Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Wah. Lalu saudara jangan bayangkan seperti kira-kira saudara menjadi seperti orang yang kalap gitu ya. Sudah puasa gak makan sekian hari sekian minggu. Lalu diajak ke restoran bingung milih menunya saudara. Waduh ini juga enak, ini juga enak, ini semua enak. Bingung saudara, kalap. Lalu mau minta apa saja bingung, kayak orang kalap gitu. Mintalah apa saja yang kau kehendaki. Oh enggak gitu firman Tuhan. Saudara jangan lompati poin pertama sama poin keduanya. Tinggal dulu. Kalau saudara tinggal, saudara tahu isi hati Tuhan. Kalau saudara tinggal, saudara tahu apa yang Yesus mau atas hidupmu, apa yang Yesus gak mau. Kalau saudara berbuah itu saudara sudah dewasa. Orang yang dewasa tidak sembarangan minta. Nah ini. Anak-anak loh ya sembarangan minta, mobil lewat pak, belikan mobil pak, gitu. Bentar lagi bapak lewat pak, belikan bakpo, loh kamu ini mau mobil apa bakpo, kayak gitu, bapaknya bingung ya. Karena anak-anak, apapun yang dilihat, apapun diingini, langsung minta. Orang yang dewasa tidak sembarangan minta, karena dia tahu apa yang dia minta. Itu sebabnya ketika dia tahu jelas apa yang sesuatu yang dia minta ini ada di hati Tuhan, di dalam rencana Tuhan, maka apa yang dia minta Tuhan menjawabnya. Itulah sebabnya hubungan ayat ini dengan ayat Matius berkata, carilah, mintalah, ketuklah. Terus lalu kita salah memahami, kita pokoknya ngetok pintu. Yang namanya ngetok pintu belum dibuka kan terus diketok. Belum dibuka terus diketok, semakin lama semakin keras. Loh ya diteriaki maling nanti saudara. Jangan saudara. Ya. Nah ayatnya enggak gitu. Kalau kita mencari, kita mendapat. Kalau kita meminta dan kita mengetok pintu dibukakan bagi kita. Itu karena kita sudah tahu jelas apa yang Tuhan mau. Kita mengenal dia, karena kita tinggal di dalam dia. Bukan saja Allah datang dalam hidup kita, tapi kita tinggal di dalam Allah. Immanuel, aku di dalam Allah.
aku tinggal di dalam Allah, maka kita tahu jelas apa yang kita minta. Apa yang seturut atau apa yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Maka ketika kita tahu dengan jelas, kita minta, maka Tuhan berikan kepada kita. Ya beda halnya dengan ini ya. Kalau Tuhan ingin kita menjadi dewasa, maka banyak orang yang berdoa bergumul 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun doanya belum dijawab, saudara tetap tekun dalam doa. Itu beda halnya. Makanya perlu tinggal dulu. Kita bisa mengerti hati Tuhan. Ada banyak orang yang tetap ngotot ketuk pintu terus 15 tahun ketuk pintu, 20 tahun ketuk pintu, 30 tahun ketuk pintu. Lalu ternyata pintu dibuka, jawaban datang, tapi gak sesuai ternyata dengan yang kita minta. Maka kecewalah Anda dan saya. Karena kita terlalu ngotot ternyata selama ini dengan apa yang menjadi kehendak kita. Ternyata Tuhan maunya bukan begitu. Karena Tuhan itu Allah yang baik, Dia tidak pernah memberikan sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Pasti yang baik, tapi yang baik itu belum tentu sama seperti pandangan kita. Itu sebabnya kita perlu mengerti dulu hati Tuhan, perlu tinggal, kita perlu dewasa, perlu berbuah. Supaya hidupmu dan hidupku diberkati. Yang mau berikan tepuk tangan yang keras buat Tuhan kita. Haleluya. Mengerti apa yang Yesus mau dan memahami apa yang Yesus tidak mau. Sehingga supaya ketika kita berdoa, apapun yang kau minta dalam doa itu dijawab oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saya undang tim PAW naik ke depan. Saudara, saya tutup dengan penjelasan mengapa Yesus memakai istilah pokok anggur. Kenapa enggak pakai yang lain? Bukankah di Alkitab juga banyak pohon yang lain? Ada pohon ara, ada pohon zaitun, ada yang macam-macam. Kenapa kok Yesus pilihnya pokok anggur? Kenapa anggur? Pokok anggur adalah merupakan gambaran, saudara. Kalau dalam bahasa Alkitab imageri, saudara ya. Dalam bahasa puisi imageri, gambaran. Seperti kalau dalam perjanjian baru, Paulus itu banyak memberikan gambaran, imageri di dalam perjanjian baru. Contohnya, gereja itu mempelai Kristus, itu imageri. Orang percaya, Anda dan saya adalah mempelai wanita Kristus, itu imageri. Dalam perjanjian lama, Mazmur menjelaskan imageri pohon anggur ini. Mazmur 80, saudara bisa baca. Firman Tuhan berkata begini, engkau yang mengambil pohon anggur itu keluar dari Mesir. Nah, siapa pohon anggur? Israel, keluar dari Mesir. Engkau yang menghalau bangsa-bangsa. Engkau yang menanam pohon anggur itu. Sehingga dia berakar, dia bertumbuh. Ranting-rantingnya lebat, menjulang ke sana ke kian kemari. Sampai menutupi gunung-gunung, daunnya lebat, berbuah lebat. Mazmur berkata demikian. Siapa pohon anggur itu? Israel. Bukankah hari ini yang disebut sebagai Israel rohani, itu adalah gereja Tuhan, Anda dan saya. Amin. Nah, kalau begitu mudah. Gimana caranya orang tinggal? Gimana caranya supaya kita dewasa berbuah dan supaya hidup kita diberkati? Gampang. Anda bukan saja hanya tertanam planted, tapi butuh connected. Saudara butuh terhubung, terkoneksi. Terhubung dengan apa? Dengan gereja. Karena gereja adalah satu-satunya institusi perwakilan kerajaan Allah di muka bumi yang masih kelihatan secara fisik. Kalau mau ngomong kerajaan Allah di muka bumi yang kelihatan, ya gereja ini. Gereja itu isinya orang-orang percaya, Anda dan saya. Saudara perlu terhubung dengan gereja. Saudara nggak boleh asal pokoknya tahu datang minggu datang ke gereja lalu merasa cukup dan puas, itu aja nggak bisa, saudara. Gereja ini perwakilan Allah yang kelihatan di muka bumi. Gereja ini pokok anggur, kata Yesus. Israel rohani. Itu sebabnya hari ini jadilah murid-murid Kristus yang sejati, yang terhubung demikian rupa dengan gereja. Saya tidak ngomong tentang acara ya. Tidak berarti semua acara saudara catat lalu saudara nggak boleh miss satupun, semuanya harus ikut semua. Enggak, saudara, bukan soal itu. Terhubung dengan gereja itu mengerti jelas gereja ini arahnya kemana. Visinya kemana. Geraknya mau kemana. Itu kita ngerti karena terhubung. Kalau saya terhubung dekat dengan papa saya tahu papa saya itu maunya apa. Sama halnya seperti itu, saudara. Kalau gereja ini punya 4 value. Pingin supaya setiap jemaatnya menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Saudara tahu karena saudara terhubung, aku harus jadi murid yang sejati. Murid yang sejati itu harus membuktikan buahnya. Bukan hanya sekedar omongan,
terbukti di muka bumi bahwa aku adalah anak-anak kasih karena aku anak-anak Allah. Aku adalah orang-orang yang mudah mengampuni, bukan pendendam dan yang menyimpan kepahitan. Bukti karena Anda dan saya murid Kristus. Siapa yang berkata saya adalah murid Kristus sejati bisa lambaikan tangan saudara? Kalau gereja ini punya value excellent, saudara harus belajar menjadi orang-orang yang excellent. Saudara terhubung dengan gereja ini. Excellent dimanapun saudara berada. Pekerjaan saudara, keluarga saudara, pelayanan, apapun saudara harus excellent. Yang terbaik lakukan. Kata firman Tuhan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau saudara terhubung dengan gereja ini, saudara ngerti, saudara menjadi orang-orang yang harus dipimpin oleh Roh Kudus. Berjalan mengerjakan banyak hal di muka bumi ini dengan pimpinan dan tuntunan Roh Kudus. Kalau saudara terhubung dengan gereja ini, saudara ngerti jelas bahwa saudara diajar untuk menjadi orang-orang yang menghormati dan menghargai Allah, menghormati dan menghargai sesama. Jangan remehkan sesama saudara. Jangan pandang hina sesama saudara. Hargai. Karena itu value dari gereja ini. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Allah yang suci, Maha mulia, Kau disanjung selama-lamanya, surga bumi menyanyikan. Bapa yang kekal, Maha kuasa, Kau disanjung selama-lamanya. Surga bumi pun seru. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Haleluya, Haleluya. Oh. oh kuduslah Tuhan. Yes Lord. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Saya ingin semua mata dipejamkan. Saudara, kalau saudara mendengar firman ini, saya ingin saudara merenungkan hidup saudara. Sepanjang perjalanan hidupmu sampai hari ini, benarkah engkau terhubung dengan pokok anggur yang benar? Ego emi ho ampelos ho aletini. Benarkah kepada Kristus itu engkau terhubung? Benarkah buah-buah yang kau tunjukkan dalam perkataan, tindakan, perbuatanmu adalah buah sebagai anak Allah atau buah yang lain? Sudahkah kita menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa? Dengan waktu yang singkat pagi hari ini, mari naikkan doa saudara secara pribadi di hadapan Tuhan. Katakan sesuatu, perbarui hidupmu, perbarui komitmenmu. Katakan, aku mau tinggal di dalam Engkau ya Tuhan. Selamanya surga bumi pun serukan. Haleluya, haleluya. Oh, Kau saja yang kami ingin di dalam hidup ini ya Tuhan. Hanya kepadamu saja kami mau tinggal. Kami mau tinggal di dalamnya. Kami mau melekat. Mendo, Immanuel. Aku tinggal di dalam Allah, bukan yang lain. Haleluya, haleluya, haleluya. Shakarab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 a. Haleluya. Kau saja, Kau saja, Kau saja. Terpujilah. Yes Lord. Haleluya.
Hai umat Tuhan, terimalah berkat ini bahwa engkau akan menjadi murid-murid Kristus yang sejati karena engkau melekat kepada pokok anggur itu. Terimalah berkat bahwa engkau menjadi anak-anak Tuhan yang excellent di bidang manapun dalam seluruh aspek hidupmu. Engkau yang orang-orang yang excellent. Terimalah berkat bahwa engkau adalah anak-anak Tuhan yang dipimpin oleh Roh-Nya yang kudus. Dan terimalah berkat bahwa engkau akan menjadi umat Tuhan yang menghargai dan menghormati Allah, menghargai dan menghormati manusia. Jika engkau tinggal di dalamku, kata firman Tuhan, dan aku di dalammu, engkau berbuah banyak. Dan apapun yang kau minta akan dijawab oleh Tuhan.